Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bertemu di masjid yang mulia ini untuk ngangsu kawruh, untuk membaca, untuk belajar, untuk taklim. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan semua, Bapak Ibu semua, termasuk amal yang memudahkan kita besok dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengenakkan duduknya, monggo sambil selonjoran, sambil lendetan, sambil nanti minumnya sebentar lagi nggih. Nah, sesajennya sudah dikasih tapi minumnya belum. Nah itu kalau hari ini namanya sogoan. Suap. Tapi kalau suap yang kayak gini masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena ini kan sodakoh Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan yang memberikan sodakoh dalam bentuk makanan, minuman pada malam hari ini, jika sudah termasuk ahli kubur, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika masih hidup, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tadi saya dihubungi oleh adik-adik takmir untuk ngaji, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, ngaji tentang bagaimana kebudayaan Islam di Jawa, khususnya ketika menyambut bulan Ruwah, ya. Menyambut bulan Sya'ban kalau dalam istilah Arabnya, tapi di Jawa nanti disebut dengan istilah bulan Ruwah, ya. Kenapa disebut bulan Ruwah? Karena memang ini bulan yang diambil dari kata-kata di dalam bahasa Arab, yaitu arwah. Ya. Bulan arwah, Sya'ban itu kalau di Jawa dipahami sebagai bulan arwah. Ada banyak sebab-sebabnya yang setelah kami teliti, sebab-sebabnya ada banyak mengapa kok nanti disebut bulan ruwah. Penyebutan bulan dengan menggunakan sistem Jawa dan sistem Arab, ya. Nanti kalau dalam bulan Jawa tertib mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau di Jawa nanti juga diadaptasi dengan istilah-istilah yang istilah itu sudah lama dipakai sejak zaman Sultan Agung. Jadi kira-kira sekitar tahun 1630-an lebih, pola atau penamaan bulan-bulan dengan istilah yang hari ini kita ketemu di tanggalan, di penanggalannya itu. Ya, yaitu bulan Sya'ban ini disebut dengan istilah bulan ruwah. Tahu bulan diambil dari kata-kata Arab arwah, akhirnya diucapkan dengan lidah Jawa menjadi istilah bulan ruwah. Nah, ada beberapa sebab yang kami teliti di tengah masyarakat. Ya. Pertama disebut bulan ruwah, ya. Ini karena bulan Sya'ban ini menjadi urutan penting dalam 3 bulan penting selama yang kita jalani ini, yaitu bulan apa? Rajab, kemudian masuk Sya'ban, kemudian setelah Sya'ban nanti masuk Ramadan. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, orang-orang muslim di Jawa itu sudah menyiapkan diri untuk 3 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan kapan? Sejak Rajab. Sejak Rajab masuk nanti bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, setelah itu nanti baru masuk bulan Ramadan atau bulan Poso kalau di dalam penanggalan Jawa. Nah, di dalam peristiwa Rajab ini nanti diperingati pada tanggal 21 Rajab. Di dalam tradisi masyarakat muslim di Jawa itu ada juga yang disebut dengan istilah padusan. Nanti di bulan Ruwah nanti juga ada, di menjelang akhir nanti ada padusan biasanya dulu.
Padusan atau mandi membersihkan diri biasanya kalau di bulan Rajab itu pada tanggal 21. Pada tanggal 21 Rajab itu akan diadakan padusan, nanti disebut ketika mandi itu airnya itu namanya kalau di Jawa itu disebut dengan istilah banyu tolo. Nah ini saya ketemu istilah itu dari beberapa desa di daerah daerah Jatinom sekitarnya itu. Itu ada istilah adus banyu tolo, dilakukan pada malam 21 Rajab. Untuk apa kok mandi banyu tolo? Iya, untuk menjelang menghadapi seminggu lagi mau masuk 27 Rajab. Yaitu jatuhnya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada 21 itu membersihkan diri, persiapan mau masuk 27 Rajab. Kenapa? Karena pada malam 27 Rajab itu Nabi Muhammad menjalani Isra dan Mi'raj. Sebagai muslim umatnya Kanjeng Nabi, yo tetap berharap mudah-mudahan sebagai umatnya tetap kita juga mengalami pengalaman-pengalaman Isra Mi'raj. Apa pengalaman Isra Mi'raj yang paling penting? Isra Mi'raj yang paling penting pengalamannya adalah pengalaman bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Jadi pengalaman Isra Mi'raj itu 5 waktu sholat itu penting. Ya. Nah maka dari itu setelah 27 Rajab ini baru nanti masuk persiapan Sya'ban, mulai dari 1 Sya'ban atau 1 Ruwah itulah orang-orang muslim di Jawa rata-rata sama mengadakan upacara yang nanti kalau di sini di Jawa sini disebut dengan istilah nyadran. Nah, kemarin saya ngaji nyadran di daerah Kadiluwih Tempel situ. Setelah Kadiluwih dilaksanakan pada tanggal 1 Sya'ban kemarin. Tepat kira-kira hari Ahad yang lalu ya. Saya tanya kok tanggal 1 udah nyadran? Iya Pak, sesuk ndak repotan pemilu gitu. Karena pemilunya tanggal 14 Februari gitu. Nah, mereka sudah nyadran tanggal 11-nya. Kenapa? Karena nanti kalau nyadarnya setelah pemilu, ndak ada geger padu gitu. Biar rukun dulu, ngirim doa untuk simbah karena simbahnya kan podo kabeh sak padukuhan simbahe podo, ya wis ngirim donga riyen, nanti biar pemilu enggak geger gitu. Nah, ternyata alhamdulillah setelah pemilu tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Jagone kalah ya ben ndak apa-apa. Yang menang ya alhamdulillah, yang kalah ya alhamdulillah. Urusan di dunia ini tidak hanya soal pemilu capres wae. Banyak yang diurus, diantaranya apa? Mendoakan para pendahulu. Mendoakan para leluhur orang tua kita, simbah kita itu. Itu yang paling penting. Sebab apa? Mereka-mereka yang sebelum kita, kakek kita, bapak kita, ibu kita yang sudah tiada. Ini adalah orang-orang yang sudah beriman sebelum kita. Dalam istilah Al-Quran itu kan ada doanya itu. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang mukmin yang datang di zaman setelah zaman sebelumnya, yaquluna mereka semuanya berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman yang sudah mendahului kami, yang sudah beriman sebelum kami. Jadi anjuran mendoakan para pendahulu itu adalah anjuran Al-Qur'an. Maka mengirim doa kepada para pendahulu itu penting. Kenapa? Karena orang dahulu itu sudah beriman sebelum kita. Mereka sudah azan sebelum kita, sudah bersyahadat sebelum kita. Nah kita ini kan kebagian nikmat iman Islamnya orang sebelum kita. Di kesempatan lalu saya cerita mengenai bagaimana orang-orang yang dulu membangun kota Yogyakarta ini, membangun kota dengan dasar iman dan Islam sebelum kita. Jadi jangan dikira orang-orang yang sebelum kita itu belum mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi, bukan.
Justru mereka itu yang dulu membangun kota ini, tempat ini, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Itu karena orang sebelum kita. Maka kita mendoakan beliau-beliau. Nah, nyadran itu satu. Tadi itu mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Kalau di satu padukuhan itu berarti mendoakan cikal bakal. Cikal bakal iman Islam di sini siapa? Namanya Kiai Anu dan Kiai Anu. Ya udah kita doakan. Gitu. Jadi nyadran itu prosesnya begitu ya. Nah, hanya saja di tengah masyarakat nanti sering jadi masalah karena dianggap nyadran ini dari tradisi Hindu. Gitu. Padahal saya memeriksa penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa ini dari tradisi Hindu. Itu sama sekali nggak melihat bahwa nyadran ini diadakan sebelum puasa. Kadang-kadang lucu juga, ini orang-orang ini mengkaji nyadran, mengatakan tradisi Hindu, tapi kok diadakan sebelum puasa itu loh. Ada apa itu? Nah ini namanya kalau dalam kajian antropologi namanya ini tidak membaca konteks, tidak membaca situasi. Situasi diadakan nyadran itu mesti sebelum puasa. Tidak ada nyadran selain sebelum bulan puasa, tidak ada. Itu mesti diadakan sebelum bulan Ramadan. Nah karena itu diadakannya nyadran sebelum bulan puasa itu dalam rangka apa? Tadi pertama menyambungkan iman Islam kita hari ini dengan iman Islam yang sebelum kita. Karena apa? Karena orang yang sebelum kita itu sudah melaksanakan puasa. Ayatnya yang langganan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, nyadran itu karena diadakan sebelum bulan puasa dan dia diadakan menjelang bulan puasa, artinya nyadran itu dalam rangka mau menyambut bulan puasa. Kalau dia bentuknya berziarah ke kuburan, itu berarti dalam rangka mendoakan orang-orang yang sebelum kita sudah pernah melakukan puasa dan sudah pernah kena kewajiban berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita itu sudah puasa. Makanya ziarah sebelum puasa itu atau nyadran itu dalam rangka mendoakan beliau-beliau yang sudah berpuasa sebelum kita. Nah, itu yang terjadi di masyarakat muslim di Jawa seperti itu. Cuma karena selama ini dianggap dari Hindu, akhirnya orang nggak sadar. Wah ini sedikit-sedikit dari Hindu. Padahal ini tradisinya umat Islam sebelum Ramadan itu. Di Jawa begitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, puasa Ramadan ya itu adalah satu amal memerangi hawa nafsu. Ya. Perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi ada kabar dari sahabat ya. Jadi tapi sering disebut dengan hadis, tapi sebenarnya ini asar sahabat. Sahabat tuh pernah mengatakan begini. Raja'na binal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini hari ini kita telah pulang dari perang besar. Kita telah pulang dari perang kecil. Kita akan masuk di perang yang lebih besar. Qalu, kemudian sahabat-sahabatnya lagi bertanya, wa ma jihadul akbar? Apa itu jihad akbar? Jihad yang paling besar. Qala, kemudian berkatalah apa? Jihadul qalbi au jihadun nafsi. Ini asar atau perkataan para sahabat, tetapi di kitab Ihya Ulumuddin ini dinisbatkan sebagai hadis Kanjeng Nabi, meskipun nanti menurut para ulama hadis-hadis ini disebut dengan hadis dhaif. Ya. Ini tercantum di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah,
Ramadan itu adalah perang melawan hawa nafsu. Persoalannya adalah siapa, bagaimana caranya supaya bisa menang perang melawan hawa nafsu. Caranya, ini menurut para ulama di sini, di Jawa, supaya menang perang melawan hawa nafsu, itu caranya adalah dengan mengenal hawa nafsu. Gimana caranya mengenal hawa nafsu? Caranya mengenal hawa nafsu adalah mengenal diri sendiri. Nah, gimana caranya mengenal diri sendiri? Mengenal diri sendiri adalah dengan mengenal asal usul kita sendiri-sendiri. Asal usul kita dari siapa? Dari bapak dan ibu. Asal usul bapak ibu dari siapa? Dari simbah. Asal usul simbah dari siapa? Dari Mbah Buyut. Asal usul Mbah Buyut dari siapa? Dari Mbah Canggah. Nah, asal usul Mbah Canggah dari siapa? Dari Mbah Wareng. Mbah Wareng. Wah, ini harus tahu ada biadab ya, Pak. Asal usul Mbah Wareng itu dari siapa? Dari Mbah Udek-udek. Asal usul Mbah Udek-udek dari Mbah siapa? Gantung siwur. Masih apal gitu, mesti wong lawas gitu. Wong lawas iki nek apal wong lawas. Nek Korea-Korea ku ya harus suara apal gitu. Terasi Korea enggak apal ini. Mbah gantung siwur dari asal usulnya dari siapa? Dari Mbah Gebok Bosok. Itu 7 turunan. Ya. Nah, persoalannya adalah simbah-simbah kita tadi yang ke atas sampai 7 turunan. Itu di mana mereka-mereka ini? Mereka-mereka ini semuanya di pesarean atau di kuburan. Jadi, karena mau masuk bulan Ramadan itu perang melawan hawa nafsu. Gimana caranya supaya menang melawan hawa nafsu? Ya harus mengenal hawa nafsu masing-masing kita ini. Oh, janjane iki aku sih seneng maido, sih seneng apa? Seneng hasud, seneng iri, seneng dengki. Nah, gimana caranya supaya tahu asal usul diri sendiri? Ya tahu asal usul kita dari siapa? Dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu di mana? Kalau masih ada di rumah, biasanya sebelum bulan Ramadan saling maaf-maafan karena mau masuk perang melawan hawa nafsu. Kalau bapak ibu sudah tiada, di sarean, makanya itu nyadran. Karena bapak dan ibu kalau masih ada berarti simbah lah. Simbah di mana? Di sarean, nyadran ke pesarean bareng-bareng. Simbah dari siapa? Dari Canggah. Canggah di mana? Di sarean. Jah Canggah dari siapa? Dari Mbah Wareng. Mbah Wareng dari siapa? Oh, dari simbahnya lagi ya. Di mana? Di pesarean. Karena itu nyadran itu dalam rangka mengenal hawa nafsu, mengenal diri sendiri, asal usul dari mana. Itulah nanti mengapa nyadran diadakan sebelum bulan Ramadan. Jadi bukan dari Hindu Buddha. Orang Hindu Buddha itu tidak ada seperti itu. Tidak ada. Lagian kalau ke makamnya sopo lah, wong jenazah wis diobong. Tidak ada makamnya. Makanya saya tuh kadang-kadang di semua buku-buku sejarah atau buku tentang kebudayaan Islam di Jawa, selalu apa saja dikaitkan sama Hindu Buddha, nyadran wah aku suka Hindu Buddha. Akhirnya seolah-olah para ulama-ulama dulu nggak pernah menghasilkan satu keputusan hukum yang mana hukum itu nanti jadi tradisi. Nyadran ini adalah tradisinya para ulama-ulama dulu. Jadi kadang-kadang makanya saya sering protes, ini sidik-sidik kok Hindu Buddha gitu. Terus Wali Songone ning ndi gitu. Padahal dulu yang menyebarkan Islam di sini para Wali Songo lah. Terus jejak-jejaknya Wali Songo mana? Kok kabeh saka Hindu Buddha gitu loh. Makanya akhirnya saya mengkaji itu, meneliti ke masyarakat, kenyadaran kenapa atau gini-gini. Oh, ternyata jawaban-jawaban ini muncul. Oh, ya sudah berarti asal usulnya ini gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat,
nyadran kumpul mendoakan orang tua, mendoakan simbah, mendoakan cikal bakal kampung, mendoakan pendahulu yang memulakan iman dan Islam di perkampungan kita, itu semuanya dalam istilah Al-Quran masuk dalam babakan birrul walidain. Hanya majelis-majelis nyadran di kampung-kampung itu biasanya nanti kalau buat banner, buat baliho besar itu nanti ceritanya nyadran majelis birrul walidain. Majelis birrul walidain itu artinya apa? Birrul walidain artinya adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang melahirkan kita, bukan orang tua yang cap minuman itu. Gitu. Berbakti kepada orang tua yang itu yang itu. Minum itu dilarang sama Roma Irama, itu nggak boleh itu. Nah, berbakti kepada orang tua, kalau istilahnya di Jawa nanti istilahnya caos bekti, ya, memberikan kebaktian. Bekti itu birrun artinya kebaktian. Birrul walidain berbakti kepada orang tua. Karena itu sebelum perang melawan hawa nafsu, minta keridhoan orang tua, mengirimkan doa kepada para pendahulu, kepada leluhur, kepada simbahnya lagi, dan kepada cikal bakal yang dulu membuka kampung di tempat di mana nyadran itu diadakan. Nah, ini semua apa? Ini semuanya dalam rangka menindak atau melampaui sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya pernah ditanya, loh Pak, mosok yang ngirim dungo caos bekti ziarah dikhususkan pada bulan ruah Pak? Kan bid'ah Pak, menghususkan sesuatu yang tidak pernah ada perintahnya. Gitu loh. Kemudian saya tanya balik, lah kalau gitu kenapa kok ada kajian Ahad pagi? Gitu. Kan menghususkan kajian cuma di Ahad pagi tok. Kok ada kajian Jumat malam Masjid Sudirman, itu kan menghususkan kajian hanya Jumat malam. Gitu. Ternyata bukan persoalan ini bid'ah atau tidak, tapi mengisi waktu-waktu, mengisi hari-hari, mengisi bulan-bulan dengan amal-amal yang baik, dan amal itu diridhoi sebagaimana dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi, pada awalnya pernah dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Suatu ketika Kanjeng Nabi dawuh, aku pernah melarangmu ziarah kubur. Hari ini aku ingatkan, silahkan berziarah. Kalau dalam usul fikih itu perintah setelah larangan itu artinya perintah itu kuat. Karena itu majelis nyadran itu dalam rangka ziarah kubur, itu mengamalkan sunnah ziarah kubur yang menyadran ziarah berpahala, insya Allah termasuk ahli surga. Nyadran itu ada apa? Di dalamnya ada caos bekti kepada para pendahulu, itu namanya birrul walidain. Birrul walidain itu perintah Al-Quran. Mengamalkan perintah Al-Quran berarti mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengamalkan, yang ikut nyadran masuk surga. Karena apa? Mengamalkan birrul walidain, mendoakan orang tua, mendoakan para pendahulu, insya Allah termasuk ahli surga. Tuh. Kemudian yang ketiga tadi apa? Dalam nyadran itu ada upaya untuk menelusuri asal usul kita ini dari mana, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Ini juga termasuk amal birrul walidain. Kenapa? Karena menelusuri asal usul kita itu bagian dari untuk tahu bahwasannya kita ini bisa jadi muslim, bisa jadi mukmin karena dulu orang tua kita itu sudah memberikan kita, mengkondisikan kita nikmat iman dan Islam.
Sehingga dulu pada pengajian yang kapan itu saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kita ini menjadi Islam bukan warisan. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Islam iman kita ini warisan, bukan. Sebab apa? Sebab orang tua kita sejak kita masih di dalam kandungan itu sudah memperkenalkan iman dan Islam sejak kita masih sebelum jadi janin. Masih tanda-tanda ada kehamilan itu nanti periksa ke dokter, oh iya ini positif hamil. Atau kalau sekarang ada tes pack itu, tes pack positif hamil. Orang tua tahu, simbah tahu, wah ya wes yo selamatan. Selamatan kehamilan itu dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah itu artinya ada iman dan Islam yang kecipratan kepada si janinnya. Tuh begitu ketahuan. Ini dulu pernah saya sampaikan. Begitu masuk 4 bulan, selamatan 4 bulan. Kalau di Jawa nanti namanya ngapati, nggih, leres nggih? Nggih, ngapati atau mapati atau apalah istilahnya, intinya selamatan 4 bulan kehamilan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan, memperkenalkan calon bayi kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada priyantun-priyantun ingkang mulya yang nanti ketika keselamatan 4 bulan itu, kalau di Jawa biasanya membaca ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Saya sering tanya kalau pengajian kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau pada bapak ibu yang hadir di sini. Kalau jenengan ngadakan selamatan 4 bulan kematian, itu kira-kira yang diundang Dewa Wisnu apa Dewa Siwa? Soalnya ini nanti dikatakan dari Hindu juga gitu. Padahal enggak. Kehamilan itu dibacakan surat apa biasanya yang dibaca? Nek bapak-bapak di Kolombo ini sejak saya jadi takmir dulu biasanya kalau ada selamatan kehamilan yang dibaca surat Maryam, surat Al-Waqiah biar rezekinya lancar. Surat apa? Ibrahim, surat Luqman, surat Yusuf. Surat Yusuf itu biar anaknya kalau laki-laki yang ganteng, kalau perempuan ya cantik. Tapi saya pernah ditanya, Pak, biar anakku ki tahu tak wacake surat Yusuf, Pak. Ketika lahir ujuk-ujuk kok malah elek. Padahal dia tahu tak wacake surat Yusuf. Saya tahu ini mesti ngajak guyon itu. Saya jawabnya ya guyon. Lambien pas maca surat Yusuf kuwi tajwidnya mesti salah-salah kuwi kita bilang gitu. Akhirnya pas lahir rusak raine kita bilang gitu kan itu. Baca surat Yusuf akhirnya membaca kalimat-kalimat thayyibah dan hadirin yang datang dikasih suguhan itu semuanya namanya sedekah. Jadi sejak masih di dalam kandungan kita ini sama orang tua kita sudah diajarkan beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi, diajarkan ini loh ada orang mulia namanya Luqman. Ini loh ada orang mulia namanya Maryam. Ini loh ada orang mulia namanya Ibrahim. Itu loh sejak di dalam kandungan. Makanya saya protes kalau dikatakan iman kita ini warisan, bukan, sorry ye gitu. Wah ini nggak ada unsur kampanye nggih, nggak ada no. Monggo milih dewe-dewe pokoknya 01, 02, 03, 04 wis padha kabeh. Saiki kabeh 00. Leres nggih? Nggih, udah nggak ada, udah selesai biar urusannya KPU. Malah ribet saya tuh kadang-kadang. Saya tuh kemarin pemilu itu inginnya pemilu itu 1 putaran pokoknya. Loh ngopo Pak? Ribet pemilu neh gitu tak bilang gitu. Biayanya banyak, nghabiskan banyak. Udah ketahuan yang menang siapa ngono kuwi. Jadi makanya udah 1 putaran aja jangan lama-lama gitu kan. Nek esuk 5 tahun ke depan yang jadi presiden adiknya Mas Gibran wis ngono wae kan. Ora usah pemilu kan gitu. Biar gampang, kita juga enggak ribet, sekolah ya tetap sekolah, anak-anak sekolah wis ngono wae gitu kan. Nah ini nggih, intermezzo nggih. Nggih, ini jangan dimasukkan hati. Insyaallah siapapun pilihan presidennya, mudah-mudahan beliau-beliau pemimpin kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nek saya nyumbang Masjid Sudirman untuk renovasi asrama yang sudah 20 tahun enggak diteruskan kan gitu.
Nah, kembali tadi itu. Nanti setelah 4 bulan, iman Islamnya diperkuat lagi. 7 bulan diperkuat dengan selamatan lagi. Nah, selamatan nanti rame 7 bulan itu. Ya ada sodakohnya, ya ada baca Qur'annya, kalimat-kalimat thayyibah, dan ada zikir tahlil. Itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan iman dan Islam. Maka tadi saya katakan, mengirimkan doa kepada pendahulu itu artinya kita menyambungkan kembali iman Islam kita kepada iman Islam yang dulu membuat kita menjadi muslim hari ini. Orang tua kita, simbah kita. Biasanya dulu kalau ngadakan mapati atau mitoni, kuwi sing sibuk mesti simbah. Leres mboten nggih? Nggih, sampai nanti brokohan kelahiran, begitu lahir ceprot gitu bayi, brokohan itu yang sibuk brokohan itu biasanya simbah. Maka dari itu nyadran itu juga dalam rangka menyambungkan iman Islam kita kepada pendahulu kita. Anak-anak ketika nyadran dibawa supaya apa? Supaya iman Islam kita juga nyambung ke anak-anak kita. Anak-anak kita ini besok yang akan mendoakan kita ketika sudah tiada. Kita meninggal dibaringkan ke pembaringan. Yang memimpin doa siapa? Anak kita. Di dalam kuburan besok kalau tidak ada anak kita, tidak ada iman dan Islam, doanya tidak nyampe kepada kita. Karena apa? Karena password syahadatnya sudah tidak ada. Lah passwordnya itu adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu semua dalam rangka menyambungkan iman Islam generasi ke depan. Anak kita besok anaknya punya anak ya sama, diajak nyadran lagi gitu ya. Nah, diajak nyadran. Nah, mungkin besok Masjid Sudirman perlu nyadran menziarahi makam yang dulu membangun masjid-masjid ini. Nah, gitu. Yang ikut membangun misalnya ada Pak Halim Tuasikal, makamnya kan di belakang kantor lurah niku Pak nggih. Belakang kantor lurah itu Pak Halim Tuasikal, kemudian ada Pak Zanzawi, kemudian ada Pak Mitro gitu. Kemudian ada Pak Sinten malih nggih? Pak Sinten Pak? Wis ngono kuwi lah pokoknya Pak nggih. Ada kalau yang di Dongkelan yang kemarin kita ngaji Pak Tok Negoro ada Pak Tolaha nggih. Nah, ada Pak Tolaha Mansur itu. Nah, di jamaah-jamaah sini kalau nggak bisa disiaroh ya dikirimin doa aja nanti malam kapan di Masjid Sudirman mengirimkan doa untuk siapa masyarakat di Komplek Kolombo yang sudah mendahului kita, yang dulu pernah ikut jamaah sholat di sini, pernah infak untuk masjid ini, pernah buat sumur di sini, pernah memberikan penerangan masjid ini, juga pernah ikut pembangunan cawe-cawe ngurusi masjid. Kalaupun tidak bisa ke makamnya tidak masalah, kirimkan doa untuk beliau-beliau karena selama ini kita sholat di sini, kita menginjakkan kaki di sini, kita wudhu dengan air masjid ini semuanya adalah karena beliau-beliau dulu yang mengupayakan sehingga iman Islam kita bertambah dan menjadi kuat di masjid ini. Itu karena beliau-beliau juga dulu mengupayakan merekayasa situasi menjadi sebagaimana masjid yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan amal-amal beliau semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Bapak Ibu, sebelum kita tutup mari kita membaca istighfar 3 kali. Mbok pilih ada kalimat-kalimat, kata-kata atau pikiran-pikiran yang menyalahi syariat Kanjeng Nabi, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul
qayyum wa atubu ilaih. Saking kula Bapak Ibu cekap semanten kathah kirangipun kathah kalepatanipun nyuwun agung ing pangaksami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.